Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Rahma dengan NPM 24754112. Pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai akuntansi biaya pengadaan dan pertumbuhan dalam usaha peternakan, khususnya pada fase praproduksi sesuai PSAK 69. Fase praproduksi adalah tahap awal dalam usaha peternakan, yaitu ketika ternak masih dalam proses pembibitan dan pertumbuhan sebelum siap dipanen atau menghasilkan produk. Dalam tahap ini, perusahaan harus mencatat seluruh biaya secara tepat karena hewan ternak dianggap sebagai aset biologis yang memiliki nilai ekonomi di masa depan. Tahap pertama adalah pengadaan atau pembibitan. Pada tahap ini, perusahaan mengeluarkan biaya untuk membeli bibit ternak seperti DOC ayam, pedet sapi, atau bibit hewan lainnya. Selain biaya pembelian, ada juga biaya transportasi, karantina, vaksinasi, obat-obatan, dan pakan awal. Semua biaya tersebut tidak langsung dicatat sebagai beban, tetapi dikapitalisasi ke dalam aset biologis karena masih berhubungan langsung dengan proses pertumbuhan ternak. Contohnya, pada PT Makmur Unggas yang membeli 20.000 ekor DOC dengan tambahan biaya transportasi dan perawatan awal. Seluruh biaya tersebut dicatat sebagai aset biologis ayam broiler karena ternak masih berada pada tahap pertumbuhan dan nantinya akan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Setelah tahap pengadaan selesai, ternak masuk ke tahap pembesaran atau pertumbuhan. Fokus utama pada tahap ini adalah meningkatkan bobot dan kualitas ternak sehingga siap dipanen atau siap produksi. Pada fase ini, biaya pakan menjadi komponen terbesar karena ternak membutuhkan nutrisi yang sesuai dengan masa pertumbuhannya. Selain itu, terdapat biaya vitamin, obat-obatan, tenaga kerja langsung, serta biaya pemeliharaan kandang dan peralatan. Semua biaya berhubungan langsung dengan pertumbuhan ternak juga dikapitalisasi ke aset biologis. Jadi, nilai aset biologis akan terus bertambah seiring dengan biaya yang dikeluarkan dan pertumbuhan ternak itu sendiri. Sebagai contoh, PT Makmur Unggas membeli pakan, memberikan vaksin, lanjutan membayar tenaga kerja kandang, serta melakukan perbaikan kecil pada fasilitas kandang. Total biaya tersebut dicatat sebagai tambahan nilai aset biologis ayam broiler. Selain pencatatan biaya, PSAK 69 juga mengatur tentang perubahan nilai wajar aset biologis setelah pengakuan awal. Aset biologis diukur menggunakan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Artinya, ketika ternak mengalami pertumbuhan dan nilainya meningkat, maka kenaikan tersebut harus diakui dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan perubahan nilai wajar aset biologis. Contohnya, pada akhir bulan Mei, nilai ayam broiler milik PT Makmur Unggas meningkat sebesar 7 juta rupiah karena pertumbuhan bobot ayam. Maka perusahaan akan mencatat kenaikan aset biologis sekaligus mengakui keuntungan pada laporan laba rugi. Dalam usaha peternakan juga terdapat aset tetap non-ternak seperti kandang, gudang pakan, kendaraan, dan peralatan lainnya. Aset-aset ini memiliki masa manfaat lebih dari satu periode sehingga harus disusutkan. Penyusutan ini dilakukan untuk mengalokasikan biaya aset selama masa penggunaannya. Misalnya, kandang modern milik PT Makmur Unggas memiliki harga perolehan 240 juta rupiah dengan masa manfaat 20 tahun. Dengan metode garis lurus, perusahaan mencatat beban penyusutan sebesar 1 juta rupiah setiap bulan. Kemudian, ada juga biaya umum dan administrasi seperti gaji staf kantor dan biaya listrik kantor. Berbeda dengan biaya pertumbuhan ternak, biaya ini umumnya tidak dikapitalisasi ke aset biologis karena tidak berhubungan langsung dengan proses pertumbuhan ternak. Oleh karena itu, biaya administrasi dicatat sebagai beban operasional pada periode terjadinya. Dari pembahasan ini dapat dipahami bahwa akuntansi peternakan memiliki karakteristik khusus karena melibatkan aset biologis yang harus mengalami perubahan nilai. Oleh karena itu, ini pencatatan biaya dan pengukuran nilai wajar harus dilakukan secara tepat agar laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi usaha peternakan yang sebenarnya. Saya Aulia Rahma, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.